warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu wa sallimu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala limpahan rahmatnya kepada kita sekalian. Karena pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, yakni menjalankan perintahnya, melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita semua umat Islam, kita semua umat muslimin atau kaum muslimin mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah untuk kita ucapkan atau kita lantunkan selain kata syukur, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberi kita kesehatan, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini di bulan Ramadan ini kita mampu melaksanakan perintah Allah, yakni puasa Ramadan. Ada banyak saudara-saudara kita yang ketika bulan Ramadan datang tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah memasuki fase atau etape puasa yang telah dibagi menjadi 3. Kita sudah memasuki etape atau fase yang kedua, bahkan sudah selesai 10 hari terakhir pada fase kedua bulan Ramadan. Alhamdulillah bahwa kita dari 10 hari pertama sampai 10 hari kedua, putaran kedua, kita masih fit. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Maka kita berharap bahwa kita tidak hanya berhenti di fase pada 10 hari kedua. Kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan selalu atau mampu memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menuntaskan bulan puasa ini selama sebulan penuh. Tidak ada yang menjamin bahwa besok kita semua ini akan puasa. Hari ini kita sholat tarawih bersama-sama, tetapi tidak ada yang menjamin bahwa besok kita semua ini akan berpuasa. Hadirin sekalian, di mana-mana ketika memasuki 10 hari terakhir pada fase ketiga, setiap sof di masjid atau mushola itu alhamdulillah sudah ada kemajuan. Biasanya awal-awal itu ada kemunduran, sofnya mundur makin belakang. Tetapi
ironinya ada kemajuan ketika 10 hari terakhir itu ada kemajuan di mana-mana, makin maju, makin maju, makin maju. Secara ilmu matematika, kalau kemajuan itu disyukuri, atau ilmu ekonomi kemajuan disyukuri, tapi soft ini masya Allah, ini harus kita sayangkan. Soft makin maju, makin maju, makin maju. Hadirin sekalian, ada analogi puasa atau sebuah contoh puasa. Ternyata puasa ini tidak dilakukan hanya oleh manusia semata. Puasa ini dilakukan juga oleh ayam, dilakukan juga oleh ulat, dilakukan juga oleh ular bahkan. Sarapatan setan muaro parok puasa ayam itu kalau berpuasa ketika itu nak parok korek ini nak nak kita nggak ada gaung kok. Itu bahkan sampai 3 minggu dia keluar hanya waktu-waktu tertentu saja mencari makan. Dia berpuasa. Satu hari itu terkadang dia tidak keluar ketika mengerami telur itu. Ayam juga berpuasa. Kemudian puasanya ular. Ular ini ternyata menurut beberapa penelitian, ular ini juga berpuasa ketika dia akan menggantikan kulitnya dengan kulit yang baru. Maka ular ini akan berpuasa berminggu-minggu. Kemudian ternyata ular juga berpuasa. Berpuasa ketika ia akan melakukan metamorfosis atau perubahan wujud dari ulat menjadi kupu-kupu, maka dia akan berpuasa menjadi kepompong. Dia terisolasi atau terisolir, tersembunyi di dedaunan kepompong itu biasanya gantung, itu tidak makan, di dalamnya ulat itu. Maka pada kesempatan kali ini kami coba menganalogikan bahwa jangan sampai kita yang berpuasa mengakunya berpuasa, puasanya jangan sampai seperti puasanya ular. Ular ini sebelum ganti kulitnya itu dia tidak berpuasa, tetapi ketika memasuki fase pergantian kulit dia akan berpuasa berminggu-minggu sampai kulit barunya itu agak keras dan kasar, dia bisa memaksa kembali makanannya. Tetapi ironinya ular ini ketika belum berpuasa namanya juga tetap ular. Ketika dia berpuasa namanya juga tetap ular. Ketika dia ganti kulit namanya juga tetap ular. Makanannya pun sama. Makanannya sebelum berpuasa dan sesudah berpuasa sama-sama memangsa. Mangsa hewan-hewan kecil. Makanannya tetap sama. Kemudian jalannya masih sama, lenggak-lenggok. Perangainya masih sama, kasar. Ular. Meskipun berpuasa tetapi tidak merubah perangainya. Maka oleh Tamsil ulama, mudah-mudahan kita semua ini atau manusia yang berpuasa itu, maka setelah berpuasa dia sama seperti puasanya ular. Ular ini sebelum dia berpuasa itu sebut namanya saja menjijikkan. Ules, lakon ke bentor, bukan yang tadi saya berbulu sih. Dia tuh ular ini menjijikkan. Hewan yang menjijikkan yang dikatakan ular ini ketika lihat model itu menjijikkan. Ketika dia sebelum berpuasa makanannya itu berbeda dengan ketika dia setelah berpuasa. Kemudian namanya sebelum berpuasa masih nama ular, tetapi setelah berpuasa sudah berubah. Coba kita lihat metamorfosisnya. Ketika masih ular, pada fase-fase tertentu dia akan berubah menjadi kepompong. Ya peong lewung bingkong biasanya itu. Itu dia berpuasa dari segala hiruk pikuk. Puasa badan mu'un, dari mulutnya dia berpuasa, dari telinganya dia berpuasa, dari pergerakannya dia berpuasa, bahkan dia membungkuskan dirinya dan gantung sendirian. Dia mengisolasi diri. Maka saat itulah dia berpuasa. Datang ke dokter mulai saya ini berminggu-minggu. Nah, ketika pokoknya teori Idul Fitri, ketika saatnya dia akan keluar setelah berpuasa, dia keluar bukan jadi ulat lagi, dia sudah keluar menjadi
kupu-kupu. Iyo sudah berbeda. Yang pertama dari nama atau jenis yang menjijikan, kemudian setelah berpuasa dia keluar menjadi makhluk yang indah. Makanan ulat yang pertama sebelum berpuasa itu menjijikan, tetapi ketika sudah berpuasa dia sudah berubah. Namanya dari ulat sudah berubah menjadi kupu-kupu. Makanannya dari yang menjijikan sudah menjadi penghisap madu. Bahkan kupu-kupu ini secara alami dia juga membantu proses penyerbukan atau proses pembuahan. Ya laku suna bendaya aja, jika suna bendaya aja, situ terjadi proses penyerbukan. Dia membantu proses penyerbukan tanaman. Makanannya apa? Hisapnya madu, kupu-kupu. Maka kita berharap bahwa setelah kita berpuasa nanti, sebelum berpuasa tengah makbul, setelah berpuasa mengasa makbul, nyanyi dan sebungkut, semuanya ada perubahan. Di luar bulan puasa jumat nanti kiro makbul aja kita nujio. Setelah berpuasa, puasa maulid jumat nanti sholat pun. Maka kita ini diibaratkan seperti puasanya ular. Sebelum berpuasa namanya ular, setelah ganti kulit namanya ular, setelah berpuasa juga sudah ganti kulit namanya juga tetap ular, dan perangainya juga tetap sama. Kita harus seperti kupu-kupu. Setelah kita berpuasa yang sebelumnya kita belum berpuasa ular itu jalan di bawah, tetapi setelah berpuasa menjadi kupu-kupu dan terbangnya sudah di awan-awan, sudah di atas. Maka insya Allah mudah-mudahan amalan-amalan Ramadan kita, terutama puasa dan sholat kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak nanti kita semua ini mendapatkan predikat yang ditambahkan oleh semua orang, yaitu predikat la'allakum tattaqun, atau orang-orang yang bertakwa. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Jika ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun ada salah, itu semata-mata kekeliruan atau kegelapan diri kami pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami beristighfar dan memohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.